Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Nisa Afwani, NIM 2122113, mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambi, Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dosa besar, yaitu durhaka kepada orang tua dan meninggalkan sholat. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berdasarkan ayat ini, bahwa kita disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua dan jangan durhaka kepadanya. Kita masuk bentuk-bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Yang pertama, mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti atau semacamnya, seperti membentak atau bersuara keras kepada orang tua. Jadi kita sebagai anak hendaknya kita bertutur kata yang lemah lembut dan sopan kepada orang tua. Yang kedua, bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Hendaknya kita sebagai anak menunjukkan muka ceria kepada orang tua. Yang ketiga, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Hendaknya kita sebagai anak harus menghormati orang tua dan tidak mencela keduanya. Yang keempat, memandang sinis kepada orang tua. Hendaknya kita sebagai anak, kita memandang kepada orang tua itu dengan mata yang teduh. Yang kelima, malu menyebut mereka sebagai orang tua. Kita sebagai anak harus mengakui orang tua kita, apapun pekerjaannya, kita harus tetap mengakui mereka dan tidak malu terhadapnya. Kemudian yang keenam, memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Kita sebagai anak tidak boleh memberatkan orang tua dengan banyak permintaan yang di luar batas kemampuan mereka. Hendaknya kita meminta kepada orang tua itu sesuai dengan kemampuan dan ekonomi orang tua. Yang ketujuh, bagi laki-laki yang sudah menikah lebih mementingkan istri daripada orang tua. Jadi kita sebagai anak laki-laki yang sudah menikah, hendaknya kita lebih mementingkan orang tua daripada istri. Terakhir, yaitu menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkannya. Jadi kita sebagai anak hendaknya kita merawat orang tua apabila sudah renta. Selanjutnya kita masuk pada dampak durhaka. Yang pertama, dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan ridho terhadap seseorang jika orang tua ridho, dan apabila orang tua murka, maka Allah pun akan murka. Yang kedua, disegerakan untuk mendapatkan azab di dunia. Apabila kita durhaka kepada orang tua, Allah akan memberikan azab kepada kita tanpa ditunda-tunda dan segera mendapatkannya di dunia. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Apabila kita durhaka kepada orang tua, maka kita akan terhalang masuk surga. Karena surga itu di bawah telapak kaki ibu, dan untuk masuk surga kita harus berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, yaitu termasuk golongan orang hina. Yaitu apabila kita durhaka kepada orang tua, kita termasuk dari golongan orang-orang yang hina. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu meninggalkan sholat. Pada hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islamu ala khamsi, sahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah wa atuz zakah wa haji baiti wa saumi Ramadan. Yang artinya, Islam dibangun di atas 5 tiang, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan.
Hukum sholat adalah fardu ain, wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah menginjak usia dewasa atau baligh kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Kita masuk pada kedudukan sholat di agama Islam. Yang pertama, sholat adalah sebagai ibadah pokok yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Yang kedua, sholat adalah salah satu sebab seseorang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sholat menjaga seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Yang kelima, sholat salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban terbesar setelah dua kalimat syahadat. Kita masuk pada dampak meninggalkan sholat. Yang pertama, dapat menyebabkan kesesatan. Sholat adalah sarana komunikasi antara manusia dengan Allah. Barang siapa melaksanakan sholat, maka akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Sedangkan yang meninggalkan akan mendapatkan kesesatan. Yang kedua, orang yang melalaikan sholat disebut orang yang celaka. Orang yang melalaikan sholat berarti telah melalaikan tugas utamanya. Maka dari itu, orang yang meninggalkan sholat disebut orang yang celaka. Seperti pada Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5, Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Yang ketiga, diancam masuk neraka. Di antara penghuni neraka ialah orang yang melalaikan kewajibannya, yaitu sholat. Pada Quran Surat Al-Mudaththir ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qalu lam naku minal musallin. Artinya, mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, itulah materi dari dosa besar. Jadi kita sebagai orang muslim atau umat Islam tidak boleh melakukan dosa besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.